محمد بن عيسى مقدم عن وفروعهم ثم إلى الإمام ابن شهاب إمام الله محمد ثم إلى أبي حسن البصري أن الله يعلي درجة في الجنة في ذلك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله عنه رضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في دار آمين. ولو فقدوا كلهم
فأصل المذهب أنه لا يورث ذوي الأرحام ولا يرد على أهل الفرض بل المال لبيت المال. Seandainya tidak ada ahli waris bagi mayit, ya, mayit gak punya ahli waris siapapun, artinya dia hidup sebatang kara, gak ada keluarga yang jauh maupun yang dekat, atau dia mungkin ya dari negeri yang jauh yang gak ketahuan lagi, meninggal memiliki harta, maka bagaimana? Fa'asul madhab, maka dalam hal ini hukum secara madhab Syafi'i yang asli bahwasanya tidak diserahkan harta itu kepada dzawul arham. Kemarin telah kita bahas dzawul arham itu yaitu kerabat mayit yang gak masuk ahli waris. Nanti akan disebutkan siapa-siapa dzawul arham. Bahkan tidak juga dikembalikan kepada ahli farad, artinya telah kita bahas bahwasanya orang-orang yang dapat warisan itu ada yang sudah jatahnya separuh, seperempat, sepertiga, ada yang ngambil sisa. Ngambil sisa namanya asoba, dan itu rata-rata laki-laki. Karena itulah kalau ada laki-laki dari ahli waris, biasanya dia dapat paling banyak karena ngambil sisa. Jadi jangan dikira sisanya sedikit. Contoh mayit meninggal, ahli warisnya adalah istri dan anak pertama. Anaknya satu tunggal. Dia cuma punya ahli waris istri dan satu anak laki-laki. Maka kita katakan istri dia dapat 1/8 karena mayit punya anak. Nah, anak laki-laki ngambil seluruhnya, 7/8 dari semua harta dia dapat. Ini kalau cuma dua ya, ayahnya mayit nggak ada, ibunya nggak ada, ya, anak lain nggak punya, cuman istri dan satu anak laki-laki. Maka istri jatahnya hanya 1/8 karena dia mayitnya punya anak. Sisanya diambil oleh anak laki-laki. Berapa sisa? Bukan sedikit, 7/8. Ya, kalau semua 8 miliar uangnya, 1 M untuk istri, sisanya 7 M untuk anak laki-laki satu aja ya. Nah, seandainya dia anak perempuan, ya Pak Ustaz, mayit meninggalkan istri dan 1 anak perempuan, maka tadi istri dapat 1/8 karena dia punya anak, mayitnya punya anak. Ya, putri karena cuma 1 dapat separuh. Ada sisa kan ini? Sisanya ini kasih siapa sisanya ini? Nah, sisanya ini hukum aslinya tidak diberikan ke dzawul arham. Dzawul arham itu kerabat tapi bukan ahli waris. Ya, saya kasih contoh nih. Bibi dari ibu itu kerabat. Bibinya mayit tapi dari ibu, nggak dapat waris. Paman mayit dari ibu, nggak dapat waris karena dia bukan ahli waris. Nah, jadi kalau ada sisa, kasih siapa itu sisanya? Kata beliau, hukum aslinya itu tidak diberikan ke dzawil arham, juga tidak dikembalikan yang sudah punya jatah pasti. Tidak dikasihkan istri, juga dia dikasihkan putri, karena dua-duanya sudah dapat jatah asli, nggak bisa dirubah lagi. Yang istri 1/8 harta, yang anak 1/2 harta. Jadi putri itu lebih banyak daripada istri. Putrinya mayit itu lebih banyak, separuh dia. Terus sisanya kasih siapa? Balil mal li baitil mal. Harta sisa itu dikasihkan ke baitul mal. Wa afdal mutaakhirun, ini para ulama mutaakhirun itu memberi fatwa, idza lam yantadim amru baitil mal, ya, kalau tidak
tidak tersistem, ya, tidak didirikan Baitul Mal, nggak ada, cuma nggak ada Baitul Mal, atau ada cuman dikuasai penguasa dolim, yang harusnya Baitul Mal ini untuk maslahat muslimin, tahu-tahu pegawai situ yang ngembat banyak, ya. Maka di sini birrot ala ahli fard, maka harta yang sisa tadi dikembalikan kepada yang sudah punya jatah asli, tetap dapat lebihnya tadi. Tapi selain suami istri, kalau suami atau istri nggak dapat, tadi itu istri mayit nggak dapat sisanya itu, ya. Berapa berarti itu? Kalau 2,5, ya, terus 1/4, sisanya berarti seperempat tambah 1/8, itu ketemu berapa itu? Ya, anggap istilahnya dia ya 1/4 tambah 1/8, lebih 1/4 lah, lebih dari 1/4 itu diberikan kepada putri, bukan kepada istri. Karena istri dalam hal ini orang luar, yang dia dapat warisan karena statusnya sebagai pasangan. Sama, kalau meninggal yang perempuan, suami juga gak dapat rot ini, bonus lebihan daripada harta waris dia nggak dapat. Yang dapat adalah yang asli kerabat. Siapa? Putrinya, ya, walaupun dia nggak tinggal dengan orang tuanya. Seandainya dia seumpama ya istrinya itu nikah lagi, ya, ngikut dengan ibunya sang putri tadi, nggak ikut dengan abahnya. Abahnya meninggal, dapat ini sang putri. Mantan istri nggak dapat karena sudah bukan istri lagi. Tapi putrinya dapat karena nggak ada mantan putri. Mantan anak nggak ada. Sehingga walaupun anak itu sudah nggak ngopeni lagi, nggak perhatian lagi sama abahnya, ya, anggaplah naudzubillah durhaka, tetap kalau sudah meninggal sang ayah dan punya harta, putri tadi dapat jatah waris, tetap, ya. Karena kalau sudah urusan pembagian harta mayit, itu bukan mayit yang bagi langsung Allah. Kalau dia hidup, dia yang punya hak bagi, terserah dia. Tapi kalau sudah meninggal, nggak punya hak dia membagi, yang bagi adalah Allah langsung. Dan itu namanya sistem warisan atau ilmu waris, ya. Fa illam yakunu, seandainya nggak ada ahli waris, kerabat banyak Ustaz, tapi ahli warisnya nggak ada, yaitu yang cuman ada dawul arham, kerabat tapi nggak masuk ahli waris. Siapa itu? Nah, dikatakan di sini wahum, ya. Maka kalau seumpama nggak ada lagi, diarahkan itu uang tadi, harta tadi kepada dawul arham. Dawul arham ini siapa saja? Yaitu orang-orang yang selain ahli waris yang sudah disebutkan. Jadi itu ada 10 golongan. Pertama abul ayahnya ibu mayit atau kakek mayit dari sisi ibu, ya, itu nggak termasuk ahli waris. Kalau ahli waris nggak ada semua, dia dapat, ya. Kemudian wa kullu jaddin wa jaddatin saqitain, setiap kakek atau nenek yang gugur di sini berarti dia kakek tapi lewat perempuan, ya. Contoh nih, ya, mayit ini punya ayahnya A ini punya ayah lagi B ini punya ibu namanya C punya ayah namanya D. Nah, D ini kakeknya mayit tapi lewat ibu, lewat perempuan, nggak dapat. Kalau A sama B dapat karena dia kepada mayit tanpa ada perempuannya, ya, tanpa perempuannya. Ini kalau gini mengira-ngira terus. Kalau tulisannya enak, semuanya bisa bayangkan ya silanya. Jadi itu namanya kakek yang gugur. Kakek walaupun lewat ayah tapi gugur dia. Kenapa? Karena lewat perempuan.
Ya. Termasuk nenek kalau itu apa namanya eh, lewat daripada laki-laki dia gugur. Ya, nenek mayit lewat laki-laki itu gugur dia. Nah, dan itu kalau memang nggak ada ahli waris, mereka dapat. Nah, karena mereka masuk dawul arham. Yang ketiga, wa uladul banat, anak-anaknya putri mayit. Jadi anak-anak putri mayit itu nggak dapat. Cucu mayit dari anak perempuan. Kalau cucu mayit dari anak laki-laki dapat. Ya, yang nggak dapat, yang nggak ada ahli waris itu, yang nggak masuk ahli waris, cucu mayit dari anak perempuan. Karena itulah mereka dinamakan dawul arham, bukan ahli waris. Artinya kalau ahli waris hilang semua, nggak ada semua, baru dawul arham dapat. Jadi nunggu nggak ada semua. Oh, ini repot juga kalau nggak ada semua. Baru dawul arham dapat. Ya, nah, kadang-kadang orang nggak ngertinya di situ. Masyarakat kita ini dianggap semua kerabat harus dapat, nggak bisa. Harus ikut aturan waris. Loh kenapa Ustaz? Nah ini nggak boleh saya bilang kenapa. Karena ini sudah aturan Quran. Kayak seperti Anda mengatakan, kenapa maghrib 3 rakaat kok isya 4? Tidak bisa sampai komplain seperti itu. Itu sudah dari syariat semua. Kenapa zuhur pelan Ustaz? Kok maghrib keras suaranya? Tidak bisa gitu. Itu sudah aturan baku, nggak bisa dirubah lagi. Sama seperti ini sudah dari Allah dan Rasulnya ya. Yang keempat, wabanatul ikhwah, putri-putrinya saudara mayit. Keponakan perempuan, ya, keponakan perempuan mayit itu nggak dapat, ya, keponakan perempuan. Kalau keponakan laki-laki dapat dari saudara laki-laki. Mayit punya saudara laki-laki A. A ini punya anak laki-laki B dapat. Jadi kalau mayit punya saudara laki-laki A punya putri nggak dapat. Kalau anak perempuan nggak dapat. Kalau laki-laki dapat. Ya. Kemudian yang selanjutnya wa auladul akhwat, anak-anaknya saudari mayit. Mayit punya saudari C, D seumpama. Anak-anaknya C dan D nggak dapat. Tapi kalau dia punya saudara AB saudara laki-laki. Anak AB ini yang laki-laki dapat, yang perempuan nggak dapat. Tapi kalau anaknya saudari, mau laki mau perempuan nggak dapat semua. Ya. Karena itulah waris itu jangan lambat dibagi. Nanti ribet. Ribetnya ini gini, Ustaz. Karena saya sering nih dapat laporan, ya. Orang datang, Ustaz, tua sudah orangnya tua datang ke saya. Ustaz ini warisan kakek saya, Ustaz. Kakek sampai sampai sudah sepuh, kakek sampai ya. Dia aja sudah sepuh, bahas warisan kakeknya. Saya dapat apa enggak Ustaz? Dia tanya. Untuk sampean siapanya mayat ini? Saya cucunya. Cucu dari mana? Dari anak lakinya apa anak perempuannya? Anak perempuannya Ustaz nggak dapat sampean. Wih saya mau dorong yang nguruskan. Walaupun nguruskan nggak dapat ya malah gitu. Sampean yang berusaha keliling mencari siapa aja ahli waris ini. Anda tidak dapat tapi. Ini nggak datang lagi ke rumah, ya tidak masalah. Kita sampaikan yang hak gitu. Memang pahit memang. Dengar kebenaran ini pahit, tapi itu harus sampaikan. Kadang saya sudah keliling berusaha ya apa ini biar terbagi kok saya nggak dapat, repot. Kalau Anda cucu mayit dari pihak anak perempuan nggak dapat. Dapat kalau semua ahli waris meninggal semua. Ada yang saya gantikan abah saya. Nah, saya gantikan abah saya. Abah saya itu aslinya dapat, dia anaknya mayit. Pertanyaannya sekarang, ketika mayit meninggal, abah Anda masih hidup atau sudah meninggal? Meninggal dulu, nggak dapat. Kalau meninggal duluan nggak dapat, karena yang dapat itu ahli waris yang hidup. Ketika mayit wafat, yang hidup siapa itu yang dapat? Yang sudah meninggal duluan daripada mayit nggak dapat.
karena dia nggak masuk ahli waris di waktu mayit wafat. Ini kalau terlambat dibagi situ, so bingungnya di situ nanti, ngitungnya kita di situ. Yang harusnya nggak dapat atau dimunculkan. Nah itu yang bikin apa kadang-kadang terjadi keributan di situ. Sampai ada ini meme ya. Kalau ada saudara akur terus sampai tua, biasanya nggak ada warisannya. Kalau saudara akur terus sampai tua, biasanya nggak ada warisannya. Kalau ada warisannya, ini nggak akur tuh. Saking bagaimana ributnya orang urusan warisan. Ya, tapi ini yang kurang ilmu. Kalau yang berilmu aman. Yang berilmu, ngerti agama aman aja. Ya, walaupun miliaran, tapi kalau berilmu anak-anaknya kasih ilmu agama aman. Tidak akan rebutan. Dan pasti akur terus. Ya. Nah, kemudian dikatakan di sini wa banul ikhwah lil anak laki-laki dari saudara seibu. Saudara seibu itu dapat. Tapi anaknya nggak dapat. Ya, mayit punya saudara seibu. Itu dapat, tapi anak-anaknya nggak dapat. Kemudian wal am lil Nah, ini. Nah, wal am lil yaitu paman ya. Tapi seibu, artinya dia sama ayahnya. Paman ini sama ayahnya itu saudari seibu, bukan kandung. Kan yang dapat waris itu paman kandung, paman seayah. Ya, apa paman kandung seayah ini? Saya punya ayah nih. A, anggap A. Dia sama B itu sekandung. Ayahnya sama, ibunya sama. Maka B ini paman sekandung saya ngarannya. Ya, B ini paman kandung saya. Dan saya juga paman punya namanya C. C ini sama abah saya lain ibu. Seayah tapi lain ibu. Maka C ini paman seayah. Ya. Ada juga D paman tapi lain ayah. Apa paman lain ayah? Ya. Paman lain ayah. Ya. Istilahnya dalam hal ini, jadi pamannya seibu. Dia seibu, tapi beda, ayahnya beda. Mungkin bercerai ke apa. Nah, ini saudara C ini sama ayah saya, saudara seibu. Sama ayah saya, saudara seibu. Berarti dia paman saya seibu. Itu yang dimaksud. Paham ya? C ini sama ayah saya, saudara seibu. Ya. Paham di sini? Apa D tadi ya? Kalau yang B kan saudara kandung. Ya sama ayah saya saudara kandung. Kalau yang C saudara saya. Kalau yang D saudara seibu. Ya D ini ya itu nggak dapat waris. Walaupun dia paman dari keluarga ayah saya. Saudaranya ayah saya kan dia. Tapi nggak dapat waris. Yang dapat waris cuman paman yang kandung dan paman seayah. Paham sini ya? Kayaknya perlu tulis ya kayaknya. Biar gak bingung. Ya, biar bisa disambung. Kalau pakai hayalan gini nih bisa repot, cepet ngantuk. Ya. Nah, beda dengan khol. Kalau khol itu mutlak gak dapet. Khol ini siapa Ustaz? Saudaranya ibu. Mau itu sekandung dengan ibu saya, ibunya mayit ya. Mau itu seayah, seibu, hukumnya nggak dapat semua. Kalau paman dari pihak ayah, saudaranya ayah nih, yang dapat cuma dua. Ya, sekandung sama seayah. Seayah dengan siapa? Ya dengan abah saya, seayah. Sehingga dia menjadi ahli waris. Tapi kalau yang seibu nggak dapat. Ya, lil nggak dapat. Wabanatul a'mam, putri-putrinya paman, artinya sepupu sekali
perempuan sepupu nggak dapat waris. Kalau laki-laki sepupu, dilihat dia anaknya paman siapa, paman dari ibu apa dari ayah. Kalau dari ayah dapat, kalau dari ibu nggak dapat. Jangankan anaknya, pamannya nggak dapat kalau dari ibu. Makanya untuk bahasa Indonesia ini cuma satu masalahnya paman. Kalau di bahasa Arab, kalau dari ayah namanya amun. Kalau dari ibu khol. Kalau di bahasa Indonesia nggak ada. Tetap semuanya paman semua. Sampai tukang sayur paman sayur dipanggil. Saya juga bingung. Ini pamannya banyak betul, satu gorong panggil paman. Ada acil sayur, acil gorengan, acil ini, acil pentol, banyak betul. Satu grogot acil dia semua. Akhirnya semua disalamin. Dianggap mahrum semua. Bukan, itu bukan mahrum Anda. Walaupun Anda panggil acil, acil siapa dulu. Ya ini repot, kadang-kadang istilah ini bingung kita ngasih istilah. Ada paman pentol. Paman siapa itu? Tidak tahu paman pentol tanah. Ya, tapi itu masya Allah bentuk kesopanan ya, bentuk sopan. Tapi tadi jangan itu malah merusak fikih. Kan paman juga nggak usah ada apa-apa salaman. Bukan paman Anda, itu nggak mahram. Kemudian wal ammat. Ammat yaitu para bibi dari pihak saudaranya ayah. Semua bibi dari saudarinya ayah, saudarinya ibu, kholat nggak dapat semua. Wal mudluna bihim. Mudlun di sini berarti dan setiap orang yang bisa nyampe mayit lewat mereka nggak dapat. So, tadi kan sampean bilang paman dari pihak ayah nggak dapat. Nah, paman dari pihak ibu nggak dapat. Iya nggak dapat. Ya apa kalau anaknya Ustaz, apalagi anaknya. Cucunya, apalagi cucunya. Kalau sudah paman ini nggak dapat, nah itu namanya mudlun yang nyambung ke mayit lewat orang ini. Kalau sudah orang ini nggak dapat, apalagi sambungannya. Yang di sini ya. Jadi sambungannya ke mayit itu dari mana dia dapatnya? Kalau sudah sambungannya yang nggak dapat, yang setelah mayit ini nggak dapat, apalagi samping-sampingnya ini. Ya. Kalau istrinya Ustaz, bagi istrinya dia aja nggak dapat. Ini kadang-kadang yang ribet urusan waris ini yang bukan dapat. Biasanya yang meributkan warisan, yang nggak dapat waris. Oh, dibahas, padahal dia nggak dapat. Sampean siapanya mayit? Tetangga saja, lu tetangga bahas warisan sampai. Yang anaknya nggak ribut sampai yang ribut. Ini kan ada seperti itu. Yang bukan ahli waris malah ribut. Yang ahli waris sendiri tenang-tenang aja. Nah, ini kadang agak repot urusan harta. Tapi tadi ya, kata ulama mengatakan waris itu harta panas. Kenapa panas? Arti panasnya apa? Kurang berkah. Kenapa kurang berkah? Karena setiap ahli waris pengen ngambil semua. Tiap ahli waris pengen. Ya semoga cepat semua. Semoga semua mengikhlaskan untuk saya aja. Tiap ahli waris gitu. Semoga semuanya mengikhlaskan untuk saya aja. Akhirnya karena banyak yang mengincar, keberkahan kurang. Ya, disebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, hendaknya orang itu kalau membeli sesuatu itu make kentongan yang enggak memperlihatkan dalamnya. Subhanallah, di grogot hampir semua itu bening semua. Hendaknya beli sesuatu itu make bungkus yang enggak kelihatan dalamnya. Kenapa? Karena lil aini hak. Mata itu punya hak. Orang lihat, wah apa yang dibawa? Nah, kalau Anda nyapa orang, yang dilihat dulu kreseknya. Begitu bos pandangan Anda. Ini berapa apa ini kayaknya isinya? Ini pentol ini, 5 isinya. Ini gorengan ini. Kita salah nggak dilihat, yang dilihat apa yang kita bawa. Kenapa? Karena itu yang diincar di situ. Dan kata ulama, mata itu punya hak. Kalau kita bawa sesuatu nih, tahu-tahu ada orang lihat, itu kita harusnya nawarin. Mari Pak. Walaupun basa-basi, kan ada haknya. Nah, kalau yang lihat banyak, maka keberkahan sedikit. Karena itulah kata di sini disebutkan,
makanan yang dipajang di etalase, ya kan, semua orang lihat di dalamnya apa, itu berkahnya kurang. Apalagi kalau yang lihat orang fakir gak bisa beli, ngiler dia, Allah, kapan bisa makan itu, kapan, itu keberkahan kurang, keberkahannya kurang. Nah, sehingga di sini harta yang ngincer banyak itu berkahnya kurang, termasuk warisan. Karena itulah biasanya orang dapat waris gak lama. Ada gak lama itu, kemana ya duitnya ya? Kok langsung habis aja ini? Beda dengan yang diusahakan dengan kerja keras. Terasa, berkahnya terasa. Kalau waris, enggak, kebanyakan enggak. Ya, apalagi sebagian besar di masyarakat kita, kadang-kadang di harta warisan itu masih ada hak Allah. Ada zakat yang belum ditunaikan. Ada kewajiban haji mayit yang belum ditunaikan. Ya, ada hak manusia yang lain di situ yang belum disampaikan ke pemiliknya. Ya seperti itu malah lebih nggak berkah lagi gitu. Karena kemarin sudah kita bahas ya, harta itu akan diberikan ke ahli waris setelah mengalami 4 fase. Pertama, hak Allah diambil dulu. Itu apa? Oh, ini sudah wajib zakat ini, belum sempat zakati, mayit wafat, keluarkan zakatnya. Oh, ini mayit dulu mampu haji, tapi nggak daftar-daftar, keluarkan dana haji. Ada yang bilang badal, ada yang bilang murni dari Indonesia, berapa biasanya haji. Dibadalkan ke orang lain. Ya. Kemudian ada hak manusia di sini yang kedua, hagul nas, hagul adami, ya, hutang piutang, barang orang yang ketinggalan belum sempat dikembalikan, itu balikan. Yang ketiga, wasiat-wasiat. Mungkin mayit punya wasiat. Wasiat itu pemberian kepada selain ahli waris yang dikaitkan dengan kematian mayit. Dia nulis nih, kalau saya meninggal, itu tanah yang sana kasihkan masjid situ. Itu namanya wasiat. Wajib dilaksanakan. Ya, sebagian orang sekarang itu wasiatnya orang tuanya dibawa ke orang ustadz apa, tolong Pak, bisa nggak dirubah nih, sekiranya nggak jadi nih. Parah seperti itu. Saking nggak maunya berkurang jadi banyak harta waris. Wasiatnya orang tuanya masih disengketakan, dibahas masih. Padahal itu adalah jatah mayit. Jadi mayit itu harus punya sesuatu yang bikin dia berpahala terus walaupun sudah meninggal. Di antaranya sedekah jariyah. Dan jariyah ini ya tadi, kalau nggak wakaf, wasiat. Wakaf di masa hidup, mungkin dia agak berat di masa hidup. Dia masih punya kebutuhan banyak, mau membawa sesuatu berat, ya sudah. Anda kalau mau sedekah berat waktu hidup, waktu meninggalnya sama sedekah kan. Namanya wasiat. Jadi wasiat itu sedekah yang berat dikerjakan waktu hidup, kerjakan waktu wafat. Namanya wasiat. Ini wajib dilaksanakan. Yang keempat baru biaya pemakaman. Ya, kalau sudah 4 ini beres, baru harta itu menjadi hak ahli waris. Nah, kemudian fasal yang baru dikatakan fi bayanil furud allati fil Qur'anil Karim. Penjelasan tentang bagian-bagian pasti yang tersebut dalam Al-Qur'an. Dan siapa-siapa orang yang mendapat bagian itu. Jadi kalau bagian di dalam Al-Quran untuk ahli waris, itu ada pertama ya, seperenam. Seperenam kelipatannya berapa? 1/3. Kelipatannya berapa? 2/3. Kemudian 1/8. Berapa kelipatannya? 1/4. Berapa kelipatannya? Setengah. Berarti ada 6. Ada 6 ketentuan di dalam Al-Quran untuk ahli waris. Selain 6 itu nggak ada. Ya, selain 6 itu nggak ada. Jadi kalau mau ngafal gampang. 1/6 kali 2, 1/3. 1/3 kali 2, 2/3. Ya kan?
1/8 kali 2 1/4, 1/4 kali 2 setengah. Ya, berarti itu sudah kelipatan dari 1/6 dan kelipatan dari 1/8. Itu adalah apa namanya? Batas atau jatah daripada waris itu. Untuk mengetahui itu, Anda harus ngerti pecahan. Kalau ngerti pecahan nggak bisa. Makanya matematika itu dalam hukum fikih fardu kifayah. Fardu kifayah. Belajar matematika itu fardu kifayah. Karena dengan itu Anda bisa ngitung zakat. Anda bisa ngitung falak, ya, kapan gerhana, berapa waktu sholat. Waktu sholat ini pakai falak. Waktu sholat mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 itu pakai falak, ilmu falak. Dan itu matematika. Ya. Saya pernah belajar falak itu 3 tahun. Itu yang banyak memakai rumus sin kostan. Sin kostan. Itu lumayan tinggi tuh kalau matematika itu. Ya, saya pusing juga saya sih. Nah, cuman sekarang ada aplikasi yang lebih cepat. Nah, aplikasi ini bikin males. Aplikasi ini bikin males. Harus aplikasinya Ustaz yang cepat, gak usah ngitung-ngitung lagi. Iya, itu bikin males itu. Kayak kalkulator kan bikin males orang. Ya. Nah, Anda bisa ngitung apa waris itu dengan matematika. Tanpa itu nggak bisa. Sehingga untuk belajar waris dia harus matang dulu urusan pecahan. Ya, pecahan itu harus matang dia. Karena ini urusan pecahan semua. Pertama, disebutkan ini furudul muqaddarah fi dzabillah sitah. Ya, bagian-bagian yang ditentukan dalam Al-Qur'an itu ada 6. Pertama an-nisf, separuh. Ya, separuh itu jatah untuk 5 orang. Separuh itu separuh harta mayit jatah untuk 5 orang. Pertama zaujun, suami. Ya. Suami yang bagaimana? Suami yang lam tukhallaf zaujatuhu waladan. Istrinya enggak punya anak. Istri yang meninggal tadi itu, yang mayit perempuan tadi enggak punya anak. Dan juga enggak punya cucu. Artinya ada kalanya anaknya meninggal, cucunya ada. Berarti enggak separuh lagi. Ya. Ustaz, ini mayit perempuan ini anaknya meninggal semua, Ustaz. Tapi cucu ada. Berarti ya jangan separuh. Dia separuhnya separuh dapatnya. Berapa? 1/4. Itu rumusnya. Jadi suami tadi dapat 1/4. Kalau ada anak atau ada cucu. Kalau nggak ada dua-duanya, dapat separuh dia. Yang kedua, separuh itu jatahnya bintun, putri mayit. Putri mayit 1 ya. Kalau 2 putri bukan habis. Ustaz, ini putrinya 5. Kayak apa? Mayit punya anak putri 5 sama 1 istri. Sumpama. Waduh, habis itu duitnya. 1 putrinya separuh sumpama. Bukan gitu ngitungnya. Kalau putri lebih dari 1, 2 atau sampai 10 lah. Itu 2/3. Kalau putrinya 1, separuh. Putri lebih dari 1, 2/3. 2/3 ini nanti dibagi berapa kepala itu. Kalau 5 bagi 5. Gitu. Jadi jangan dianggap kalau 1 putri separuh, berarti kalau 2 putri habis sudah warisan. Jatah-jatah lagi, bukan demikian. Ngitungnya nggak demikian. Karena itulah ketika bertambah ahli waris, itu ada kedua kemungkinan. Entah dia dapat atau dia mahjub, terhapus. Kalau dia terhapus, selesai sudah urusan. Kenapa terhapus, Ustaz? Karena mungkin dia kalah kuat dengan yang lain. Contoh, mayit meninggalkan 1 anak laki-laki dan saudara laki-laki. Ya, maka siapa yang paling kuat ini? Yang paling kuat anak. Saudara hapus, nggak dapat. Walaupun pamannya, walaupun pamannya, ini masalahnya yang lebih kuat anak mayit, bukan saudara mayit. Jadi saudara mayit jangan apa itu ikut campur urusan ini, dia nggak dapat masalahnya. Nah, karena lebih kuat anak, gitu loh.
Atau ada kalanya dia tetap dapat, cuman bisa mengurangi yang lain. Nah, itu. Contoh, mayit meninggalkan ya suami dan anak perempuan. Maka ini anak perempuan dapat berapa? Separuh. Suami aslinya dapat separuh, tapi karena ada anak perempuan dipangkas setengah, jadi seperempat. Jadi seperempat. Ada ibu dia Ustaz, mayat ini ada ibu. Ibu dapat seperenam. Ini hitungnya itu kita harus menyamakan dulu satuannya. Seperenam sama itu. Seperempat ya, sama seperdua. 246 ini berapa satuannya? Berarti sampai nyari FPB dan KPK. Masih ingat itu pelajarannya? Nah, itu. Jadi 642 ketemunya di mana? 12. Berarti 12 itu yang menjadi pangkal nanti. Baru nanti kalau seperenam ke 12 ini berapa? Nah, seperenam, oh berarti dia 2/12, 2, ya kan? Kalau separuh, 1/2 berapa? Ya, itu matematika semua itu. Nah, kalau saya terangkan kayak gini terus bingung sampai ya. Guru matematika harus lakukan tulisnya. Gitu. Nah, kalau kayak gini menghayal aja akhirnya ya. Udah dapat. Ya, kena kipas ngantuk sudah ya. Ya, tinggal Al-Fatihah aja baru. Ya, kalau mau fokus belajar faraid, itu harus dia pinter urusan pecahan. Ya, dan hafalan harus kuat. Harus ngapal, separuh itu siapa saja. Ayah dapat sekian kalau ini, sekian kalau ini. Putri sekian kalau ini sekian, itu harus. Kalau cuman dodo Al-Fatihah nggak bisa itu. Ya, wis yang penting barokah Ustaz. Ya barokah ya barokah. Tapi harus matang. Nah, kemudian yang kedua bintu ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Mayit meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-laki ya. Abahnya meninggal. Kalau abahnya hidup nggak dapat itu cucu, karena dia mayit lewat abahnya. Ini dia dapat separuh kalau nggak ada yang menghapus dia. Siapa yang menghapus dia Ustaz? Yang menghapus dia adalah anak laki-laki. Mau itu ayahnya atau saudaranya ayah. Ya. Kadang-kadang seperti ini. Si cucu ini mau nuntut. Saya ada punya warisan Ustaz. Saya cucunya Fulan, Haji Fulan sumpama. Abah saya meninggal, dia saya yang dapat. Iya, tapi kan Fulan punya anak laki-laki. Iya paman saya, Anda gak dapat berarti. Anda terhapus dengan paman Anda. Walaupun ayah Anda sudah meninggal, sehingga Anda menganggap saya kan bisa dapat karena abah meninggal. Iya, tapi saudaranya abah Anda banyak. Itu yang bikin Anda terhapus. Kadang orang nggak paham di situ. Dia nganggap, yang penting abah saya meninggal, saya dapat. Nggak bisa gitu. Anak mayit semua itu harus nggak ada dulu, baru Anda dapat. Ini anak mayit banyak, ini nggak dapat cucu perempuan. Ya, di situ harus detail. Kemudian au ukhtun li abawain, ya. Saudari mayit kandung. Saudari mayit kandung, ya. Itu dapat kalau nggak ada yang menghapus. Kalau ada yang menghapus, nggak dapat dia. Siapa yang menghapus saat anak laki-laki mayit? Kalau anak laki-laki mayit ada, saudari nggak dapat. Jangankan saudari, saudara aja nggak dapat, apalagi saudari. Ya. Atau ayah termasuk yang penghapus ini. Ayah ini yang menghapus jatah saudara. Kalau ada ayah mayit hidup, saudara mayit nggak dapat semua. Semua nggak dapat. Ya. Ustaz, kalau ayah sama anak mayit, mana yang lebih kuat Ustaz? Nah, ini ada. Yang lebih kuat adalah anak mayit. Jadi ayah mayit akhirnya dapat jatah tertentu, nggak dapat semua.
Kalau mayit hanya meninggalkan ayah dan istri, dia cuma ahli warisnya ayah sama istri. Istri dapat separuh karena nggak punya anak. Dengan saya bilang hanya kan ya, hanya berarti nggak ada siapa-siapa. Hanya istri dan ayah. Istri dapat separuh karena nggak punya, seperempat karena nggak punya anak. Ayah ngambil semua, 3/4. 3/4 dia ambil semua karena dia asobah yang ngambil sisa. Tapi ketika mayit juga punya anak laki-laki, warisnya itu ayah, anak laki-laki, sama istri. Istri yang awalnya dapat 1/4 karena punya anak 1/8 dapatnya. Ya, ayah kalah dengan anak. Ayah dapat 1/6. Dia dapat jatah khusus, bukan dapat sisa. Sisanya diambil semua, anak laki-laki ngambil semua. Ya, jadi hati-hati, anak itu walaupun masih bayi itu jatahnya bisa besar tuh. Ya, kalau tidak kita hitung secara syar'i, khawatir tadi makan harta anak yatim. Karena ini harta anak yatim warisan dia. Kalau kemakan oleh yang lain bahaya. Terus yang selanjutnya ukhtun li'ab, saudari seayah. Yang dapat separuh ini ya. Saudari seayah itu dapat kalau nggak ada penghalang atau penghapus. Siapa penghalangnya? Di antaranya saudara kandung. Mereka punya saudara kandung, saudari seayah, selesai sudah, game over. Nggak dapat. Ada ayah mayit atau ada anak mayit, selesai sudah, nggak dapat. Ya, atau ada saudari kandung lebih dari satu, nggak dapat sudah. Ya, saudari kandung lebih dari satu, nggak dapat. Kalau saudari kandung satu, dia dapat 1/6. Saudari kandung dapat separuh. Ya. Dengan syarat ini munfaridat, kalau masing-masing satu-satu. Kalau dua, bukan separuh namanya, 2/3 nanti ada pembahasan selanjutnya. Ini yang dapat separuh-separuh ini siapa-siapa. Yang selanjutnya yang kedua, ar-rubu', 1/4. Ya. 1/4 ini jatahnya siapa Ustaz? Jatahnya pertama untuk suami. Ya. Kalau mayit, suami mayit ya. Kalau mayit punya anak atau punya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang penting punya cucu perempuan, cucu laki-laki, dan laki-laki dapat ya. Ya. Berapa? 1/4. Kemudian jatah istri kalau mayit nggak punya anak. Kalau mayit nggak punya anak, istri dapat 1/4. Di 1/4 ini jatah untuk 2 orang saja. 1/4 itu. Jatah untuk suami kalau mayitnya punya anak, atau jatah untuk istri kalau mayit nggak punya anak. Ya, nah itu. Gampang kalau 1/4 ini gampang. Yang ketiga, as-sumun, 1/8. 1/8 ini untuk siapa? 1/8 ini untuk istri kalau mayit punya anak. Dia dapat 1/8. Ya. Dan itu aja, satu orang aja 1/8 ini. Tidak ada yang lain. Itu apa? Istri kalau mayit punya anak dia 1/8. Kemudian as-sulusan, 2/3. 2/3 ini untuk setiap yang dapat separuh kalau lebih dari satu. Jadi ada berapa yang dapat separuh tadi? Masih ingat? Baru 3 menit yang lalu. Siapa tadi yang dapat separuh tadi? Ada 5 tadi. Lupa, baru 3 menit. Ya bakal 3 hari sampai. Seminggu depan nggak tahu masih kita Anda ya. Suami. Suami ini nggak mungkin 2, nggak mungkin. Berarti suami ini nggak mungkin 2/3. Yang kedua siapa? Putri mayit. Ya, putrinya mayit kalau lebih dari 1 dapat 2/3. Cucu perempuan dari laki-laki mayit
Lebih dari 1, 2/3. Saudari mayit sekandung dapat 2/3 kalau lebih dari 1. Saudari mayit saya dapat 2/3 kalau lebih dari 1. Jadi ada 5 bin separuh ya. Ini talabul ilmu, talabul barokah, ada juga. Saya mencari barokahnya Ustaz, gak nyari ilmu. Dia nyari barokahnya sudah. Memang waris ini seperti itu. Ya, kalau kita tidak fokus, ngawang sudah. Ya. Cuman memang betul kata Nabi SAW. Pertama kali ilmu yang dicabut ilmu faraid. Pertama kali ilmu yang dicabut sebelum hari kiamat ilmu faraid. Kenapa? Banyak yang nggak fokus. Yang pelajari jangan. Kalau sholat masih banyak yang belajar, ilmu ini masih banyak. Ilmu faraid hampir punah. Pertama kali yang dicabut faraid. Ya, pertama kali ilmu yang dicabut dalam hadis ilmu faraid. Kenapa? Sangat langka yang mempelajarinya, apalagi yang paham, langka. Apalagi yang ngamalkan lebih lagi. Dari ribuan keluarga di Grogot, jarang yang ngamalkan faraid. Kebanyakan wis bagi sendiri aja biar gak ribut saat lagi sendiri. Jarang yang ngamalkan faraid. Ya, sunatullah sudah sunatullah seperti itu ya dekat hari kiamat. Nah, cuman kita belajar ini ya semoga ada yang bisa untuk mempraktekkan ya kan. Karena ini ilmu dari Al-Qur'an. Tidak pernah ada hukum yang dijelaskan detail di Quran kecuali waris. Salat Allah hanya berfirman wa aqimus shalah. Dia menjelaskan, Nabi Muhammad jelaskan rukunnya ini. Zakat, Allah hanya berfirman wa atuz zakah, tunaikan zakat. Apa saja yang wajib dizakati, siapa-siapa itu Nabi yang jelaskan. Kadar-kadarnya itu Nabi. Tapi faraid dijelaskan siapa-siapa, ini jatahnya sekian, sekian. Kenapa? Karena ribut pasti urusan harta. Ya itulah Allah langsung turun tangan. Istilahnya turun tangan membaginya itu Allah langsung. Bukan dari Nabi, bukan dari ulama, langsung Allah yang bagi. Oh ya, langsung. Kenapa? Karena ya tadi, ini kalau sudah urusan harta, ribut, Pak. Ya. Lahan basah, isinya itu lahan basah. Makanya coba sampean renungi. Ya, ibadah nih yang diurus pemerintah cuma 2. Haji sama zakat. Kenapa? Ada duitnya. Coba nggak ada mana? Nggak ada istilahnya apa istilahnya itu? Lembaga sholat nggak nemu sampean. Satu Indonesia nggak nemu. Lembaga sholat nggak ada. Lembaga zakat ada. Lembaga haji ada. Kenapa? Ada duit. Lembaga puasa nggak ada lembaga puasa. Semua orang nggak puasa nggak ngurus. Itu ada lahan basah. Tidak tahu mungkin habis ini ada lahan waris mungkin ya, lembaga waris. Cuman kata-kata guru saya pernah bilang, ada orang tanya, so ini apa waris ini gini? Ini tanya satu dulu apa? Ada hartanya apa enggak? Enggak duitnya ngapain dibahas? Duitnya enggak ada mau dibahas kayak apa? Percuma juga. Intinya duitnya ada enggak hartanya? Baru Anda bahas. Ini duitnya enggak ada dibahas, percuma juga. Membagi sesuatu yang enggak ada, enggak akan ribut itu, enggak akan ribut kalau enggak ada. Nah, insya Allah kita lanjutkan ya, yang selanjutnya akan datang. Ada pertanyaan silahkan tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi misalnya A yang ada yang di koma terus alat yang imam bagaimana Oh iya, disebutkan di antara syarat sunnah apa syarat adzan ya dan iqamah an yakuna min wahid. 2 ini dari orang yang sama. Itulah Nabi pernah bersabda al-muadzin huwal muqim. Yang adzan dia yang qomat. Yang muadzin dia yang qomat. Artinya kalau lain orang
maka sunnah diulang lagi dengan orang yang sama. Dengan orang yang sama. Kenapa? Karena memang dua ini sunnah. Sunnah dalam sholat 5 waktu itu sunnah adzan dan iqamah. Nggak wajib, tapi sunnah. Tapi kalau mau dapat pahala sunnah dua ini ada syaratnya. Di antara syaratnya adalah an yakuna min wahid. Harus dari satu orang. Ya, kalau beda yang muadzin A, yang qomat B, maka kesunahan itu nggak dapat. Kalau mau dapat, ya ulangin yang adzan tadi suruh qomat lagi. Ya. Cuman muskilahnya kadang-kadang karena yang muadzin belum datang, imamnya datang duluan, dia yang adzan. Sambil nunggu yang qomat bayar bangun dulu yang biasanya adzan. Pas bangun dia langsung qomat karena imamnya karena mungkin diborong semua kan. Dia adzan, dia qomat, dia imam. Sekalian yang doa sekalian sudah. Ya. Nah, ini kayak apa hukumnya? Kata ulama mengatakan walaupun seperti itu tetap artinya kasih kesempatan imam yang lain berarti. Biar dia nggak borong semua, imamnya yang lain aja. Karena dia sudah keburu adzan duluan. Karena muadzinnya belum ada, hanya dia adzan. Ya, maka yang imam yang lain karena dia qomat juga yang muadzin ini. Nah, seperti itu. Konteksnya demikian. Pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi apabila pembagian muadzin telat. Generasi pertama dengan berhak mendapatkan waris. Ternyata ada meninggal. Setelah meninggal baru ada pembagian harta waris dari ayah meninggal tadi. Apakah yang tadinya berhak waris belum dia masih dapat asal dan juga tunanya boleh. Iya. Apa saja yang dimiliki oleh mayit bisa dikatakan waris atau sebaliknya, apakah ada sesuatu yang dimiliki oleh mayit tapi tidak dikatakan atau termasuk waris? Oh no. Kemudian apakah ada sebuah instansi yang mungkin bisa membuat satu khusus mengenai warisan? Ketika sampai di generasi keempat atau cucu, ada yang menguasai ilmu warisan. Setelah dia menelusuri harta kakek dahulu, ternyata ada pembagian yang salah. Apakah itu bisa diukur? Iya. Nanti kalau saya suruh ngulang diulang lagi ya soalnya. Jadi yang pertama apa? Dalam pembagian itu, kalau ada ahli waris yang meninggal sementara warisan belum dibagi, ya, apakah yang meninggal ini dapat sehingga diterima oleh anak-anaknya sebagai pengganti dia, atau karena sudah meninggal waktu pembagian ya sudah nggak dapat. Nah, yang menjadi patokan bukan waktu pembagian, waktu meninggal siapa yang hidup itu yang dapat. Ya, anggap bulan Januari, ya, fulan meninggal. Yang hidup diantaranya 5 anaknya hidup, istri hidup, 2 orang tuanya hidup. Nggak digarap-garap nih, Januari 2020 anggap. Sampai Januari 2025 baru dibahas warisannya. Karena ada yang butuh, mungkin ini dibutuh. Anak tinggal 2.
Yang 3 wafat. Ya, ayah, ibu meninggal juga. Nah, ini ribet baginya. Pertama, dari sisi dosa, orang yang mencegah pembagian waris sampai ada ahli waris yang nggak sempat menikmati warisan sampai meninggal, yang mencegah dapat dosa. Karena dia mencegah orang dari haknya. Apa? Warisan. Terus kemudian anak-anak dari anak-anak mayit yang meninggal itu mengganti dapat warisan orang tuanya tadi. Dapat warisan juga. Ya. Kemudian yang masalahnya sekarang, pas anak-anaknya tadi itu meninggal, kan masing-masing punya ahli waris tuh. Sementara dan dia juga punya warisan juga. Berarti nanti sistemnya domino itu. Warisan yang baru dibagi, itu dibagi lagi ke anak-anaknya. Sama dengan warisan yang harusnya dapat oleh ayah dan ibu mayit, itu nanti anak-anaknya ayah ibu ini, saudaranya mayit, dapat juga itu. Ya, jadi dalam hal ini yang jadi patokan siapa yang hidup waktu mayit wafat. Bukan siapa yang hidup waktu dibagi waris. Ya, jadi harus dikembalikan. Kalau masih 5 tahun gampang. Kalau 20 tahun itu yang pusing. 20 tahun yang lalu saat meninggalnya mayit, baru sekarang dibahas. Nah, itu pusing. Kenapa pusing? Karena kita harus nyetel lagi, mundur ke belakang, siapa-siapa yang masih hidup di waktu itu. Nah, dan pembagian warisnya ngulang lagi akhirnya. Ya, ngulang lagi. Karena setiap ahli waris ketika dia meninggal dia punya pewaris sendiri. Sementara harta yang belum dia dapat itu jatahnya ahli warisnya dia. Nah, sehingga ketika dia dapat nih kembali dibagi lagi ke ahli waris yang selanjutnya. Nah, itu yang agak ribet di situ. Terus yang kedua, Sesuatu yang dimiliki oleh mayit tapi bukan warisan. Oh iya. Apakah ada? Dalam hal ini selain daripada 3 tadi, ya, hak Allah, hak manusia, itu bukan hak waris itu. Hak Allah yang di harta mayit kembalikan kepada Allah Ta'ala. Lunasi, zakat kah, fidyah kah, beresin. Kemudian hak manusia, utang piutang itu bukan punya mayit, kembalikan. Bukan punya ahli waris itu, kembalikan kepada yang berhak. Wasiat-wasiat mayit, ya, dia wasiat untuk siapa, itu laksanakan. Jangan sampai nggak dilaksanakan. Itu bukan hanya ahli waris. Biaya pemakaman juga bukan harta ahli waris. Kemudian ada kalanya mayit orang itu ada hak milik, ada hak pakai. Hak pakai nggak bisa diwarisi. Karena dia bukan hak milik. Contoh, saya kasih contoh ya. Tapi dibeli. Cuman ini hak pakai sampai wafat. Ya, nggak bisa untuk dirubah. Contoh apa? Apartemen atau sampean punya rumah susun. Saat saya ada di lantai 5 rumah saya. Sementara itu ada 20 lantai. Itu hak pakai, bukan hak milik. Maksudnya Ustaz, nggak boleh Anda ini terserah kan rumah saya, mau saya robohkan nggak apa-apa. Bisa rontok yang di atas, roboh semua. Atau sampean bikin bengkel di situ, terserah saya kan saya bikin bengkel. Ya bikin ribut sampean. Itu hanya hak guna saja, dipakai untuk tempat tinggal. Nggak bisa untuk, kalau dijual yang membeli hanya bisa pakai. Yang membeli pun bisa, tapi dipakai saja, dipakai sebagai tempat tinggal, bukan untuk yang lain. Nah, itu contoh. Kalau dalam fikih yang di kitab-kitab klasik itu hagul mamar, yaitu beli tanah untuk sekedar Anda lewat ke rumah Anda. Kan ini tanah orang. Anda bangun rumah di belakang rumahnya orang. Dan akses untuk ke rumah Anda harus melewati tanah orang ini. Ini kalau dia jual, dibeli orang, dibikin toko, Anda nggak bisa masuk ke rumah lagi.
Sehingga, Pak, saya beli tanah ini. Loh, enggak, saya nggak jual. Enggak, saya beli hak pakai saja. Artinya, selama ini milik saya, jangan ada jual ke orang lain. Karena ini saya lewat sini aja bisanya, nggak ada yang lain. Itu dalam fikih disebutkan ada. Namanya hakul mamar. Ya. Jadi kalau seseorang itu akses mau ke rumah dia cuman lewat jalan ini, sebenarnya ini milik orang lain, dia boleh membelinya. Tapi dia beli bukan untuk dibangun. Biar yang punya, yang sudah menjual ke Anda itu nggak bikin bangun di sini lagi. Karena itu saya beli di lewat aja. Itu seperti itu boleh. Nah, yang seperti ini nggak bisa diwarisi. Nggak bisa diwarisi itu. Nah, itu yang dimaksud ada hak milik, ada hak guna, hak pakai ya. Hak pakai nggak bisa diwarisi. Terus Ketiga tadi, sebuah instansi yang khusus menangani masalah warisan. nah itu bisa mungkin Kemenak ya. Kemenak bisa aja ada itu. Di Kemenak ada. Di MUI insya Allah ada yang ahli itu. Tapi untuk ke khusus lembaganya kurang paham. Biasanya seperti itu ada. Yang terakhir, ketika strategi generasi keempat atau ketiga, ada seseorang yang harapkan waris, bantu sulit daftar remaja yang tidak sakit nafas, apakah dia boleh? Aslinya ketika satu keluarga itu untuk membagi waris, dia harus datang ke seorang yang ngerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian nggak tahu. Di sini perintah wajib dari Allah Ta'ala, nggak boleh ibadah sembarangan. Harus dia tanya pada yang tahu kalau nggak ngerti. Nah, ketika dia membagi dengan cara asal-asalan, nggak tanya ustadz, nggak tanya apa, membagi, maka di situ terjadi kesalahan kedoliman. Setelah ditelusuri 20 tahun kemudian ada yang mengatakan ini kayaknya ada yang nggak sah nih. Wajib untuk dikembalikan lagi. Yang harusnya bukan hak dia harus dikembalikan. Sudah meninggal ustadz orangnya, ya berarti itu kembali kemana kemarin? Kena cucunya, anak cucunya ditarik. Maaf, itu yang pembagian yang abah Anda dapat nggak segitu dapatnya, dia dapat sedikit aja. Lebihnya itu bukan hak abah Anda, hak situ. Wajib ditarik lagi. Karena pembagiannya nggak sesuai fikih seperti itu. Ya. Itu dalam konteks pembagiannya demikian. Alhamdulillah, insyaallah apa yang kita terangkan semoga bermanfaat dan semoga kita bisa memahami ya lebih detail daripada masalah waris ini. Karena ini termasuk ilmu yang jarang dan langka, sehingga yang menghidupkan sunnah Nabi ketika banyak orang melupakannya, mematikannya, maka ini termasuk orang yang dapat pahala 100 orang mati syahid. Ya. Ala hadiniyah kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقنا كل حلالا دائما وأخلا يا لما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.